as a brand, gimana caranya supaya kita bisa milih sebuah agency tapi kayak gue tahu dia nggak overpriced. Bukan pesan sih, tapi lebih ke saran terhadap brand. Kalau emang lu tuh bener-bener concernnya terhadap harga, ya udah harga aja. Ketika kita lagi bidding proses, ada satu company yang ngasih harganya itu bener menurut kita nggak masuk akal. Bahkan bukan cuma di bawah 10%, 20%, di bawah cost yang mesti kita keluarin. Video production dia suka banget sama storyline dan storyboard yang kita buat. Tapi harga gak masuk. Gue bener-bener cuma punya uang segini. Gimana? Malah dia nanya balik ke gue. Menurut lo gimana caranya supaya mereka tuh bisa nemuin agency ya yang sesuai sama spek yang lo butuhkan. Terlepas sama harganya. Oke, Ya, yes. tujuan dari episode ini sebetulnya lebih ke menceritakan tentang kejadian yang baru kejadian sama kantor kita di beberapa minggu yang lalu. Ya. Saya kayak belum ada sebulan lah. Nah, tapi tujuannya adalah lebih nge-edukasi market atau kayak calon-calon klien kali ya, atau brand. Ya. Karena jujur pas ada kejadian itu ntar gue ceritain apa. Gue langsung rada gatel dan agak menyayangkan aja bahwa di industri kreatif terutama di per agensian itu masih banyak yang belum terwell educate ya, sehingga sebenarnya players itu sendiri yang membuat industri ini jadi jelek namanya. Ya. Mungkin ini bukan berlaku di industri kreatif doang, tapi mungkin bisa sangat-sangat berlaku di industri lain kayak yang misalkan kayak di hukum atau kayak di properti atau di produk bahkan bisa juga. Nah, gue kasih tahu case-nya ya bahwa jadi gini ceritanya. Kita itu lagi ada, gue nggak akan sebut brand ya, jelas lah ya. Yeah. Dan nggak akan sebut SOE-nya juga apa. Yeah. Tapi gue akan sebut nominal-nominalnya supaya lo dapet gambaran. Boleh. Gitu. Jadi kita pernah ada suatu pitching ya. Dan SOE ini cukup berat ya soalnya. Cukup berat gitu ya. Oke lah, berhubungan dengan sosial media lah. Kayak gitu ya. Nanti dia tolong di ini aja, di sensor aja. Iya, yes, itu di sensor ya. Ya itu harus disensor banget. Projectnya cukup besar dari SOE-nya. Dan ya kita seneng lah ya dapat project itu. Walaupun masa sekarang kayaknya ngerjain lagi agak serem juga ya. Iya. Takutnya ntar salah di penjara Takut lah, lagi. kreatif idea kan harus 0. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu latar belakangnya. Dan ternyata pas kita pitching itu kita masukin harganya, kita masukin semuanya. Ini gue nge-recap biar lu inget juga soalnya. Iya. Ternyata ada proses yang namanya proses bidding kan. Iya, Ingat betul. gak proses bidding? Jadi kayak online bidding gitu. Gue gak masalah nih kalau misalkan lu yang ada di ruangan itu denger juga, gue gak masalah sih. Karena menurut gue sketchy banget lo mainnya gitu. Betul. Ini pertama kali gue agak nge-bring up momen-momen itu ya. Yeah. Dan gue yakin kalau gak salah ada 4 atau 5 kandidat. Dan gue yakin buat yang tanda kutip gak lolos pasti bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Pasti bertanya-tanya. Dan kalian bertanya-tanya juga kenapa kita masuk harga segitu. Iya. Nah jadi intinya kita masuk suatu harga lah ya. Pokoknya berapa tuh? Kayaknya hampir 2 miliar gitu lah ya. Hampir. Angkanya. Hampir. Karena SOE-nya banyak banget segala macam. Betul. Udah menurut kita itu adalah harga yang pantas dan wajar. Gak mahal kan untuk SOE-nya. Enggak. Tiba-tiba Agak gak wajar malah sebenarnya. agak gak wajar karena kita bener-bener kayak udah deh kita coba kerjain dulu aja, cost kita sekian, kita dapat untung tapi seenggaknya kita pengen ngerjain aja. Iya. Toh juga kontraknya lumayan lama ya, 6 bulanan gitu. Setahun. Setahun, sorry. Setahun. Nah yang bikin kita gong adalah ketika kita lagi bidding proses, ada satu company yang ngasih harganya itu bener menurut kita gak masuk akal. Oh jelas. Gak masuk akal tuh dalam arti mereka nge-charge harga di bawah, bahkan bukan cuma di bawah 10%, 20%. Iya. Di bawah cost yang mesti kita keluarin. Iya. Dan itu pun kita udah gak make sense banget. Kita udah ngitungnya gak make sense Nggak make banget sense. gitu. Terus yang bikin kita lebih gila lagi adalah ternyata kompetitor atau kayak sesama creative workers lah ya. Company lain yang 3 lainnya itu nge-charge kayak 2 kali lipat daripada yang kita charge. Betul. Jadi kita anggap kita kayaknya itu udah murah banget. Sejujurnya harga kita sweet spot. Sweet spot banget, tapi ternyata ada yang 2 kali lipat dan yang itu yang memenangkan itu tuh murah banget. Nah terserah sih maksudnya itu kan pilihan ya. Mungkin dari penonton sini ada yang mikir, ini gue ceramah dikit dulu deh, nanti baru kita tanya jawab. Ada yang mikir ya mungkin emang dia bisa murah kali. Nah Betul. belum selesai sampai di sana. Iya. Karena kita tahu behind the scene dan tahu apa yang terjadi di balik itu, gitu kan.
Oke, jadi latar belakang kayak gitu dan ujung-ujungnya kita memilih untuk out ya. Iya. Karena kita nggak bisa mempertanggungjawabkan Betul. si scope of work yang sebanyak itu Iya. dengan harga segitu Pak. Nggak Iya. mungkin. Betul. Gitu. Mau bikin rumah mewah tapi speknya 3 juta per meter nggak Nggak mungkin. bisa. Nggak mungkin. Kecuali lu nggak pakai semen. Iya, pakai apa tuh? Pakai pakai apa ya? Pakai slime. Pakai slime. Iya, Janganlah slime tuh mahal. Oh, slime. Oh ya, slime mahal ya? Iya. Oh, iya. Oke, anyway gitu. Nah, terus gini, yang mau gue bahas ke depannya adalah, terus kita udah mikir, kok bisa ya nih orang ngerjain gimana caranya soalnya maksudnya. Iya. Gue gak make sense gitu, lu harus ada dedicated tim 6 orang, 6. iya kan? Kalau misalkan 6 orang ini harganya UMR aja gitu ya, atau enggak setengahnya di UMR aja, nggak masuk lu gila gimana caranya. Kalau UMR aja kan berapa UMR Jakarta? Ya hampir kepala 5. Iya pokoknya gitu lah ya. Iya, udah nggak make sense. Gak make sense. Nah tapi somehow mereka bisa kan. Nah yang membagongkan adalah ceritain soal apa yang terjadi beberapa hari kemudian di sosmed. Pas gue liat di sosmed, ternyata ada yang open ini open freelance. Freelance kontrak tapi. Maksudnya ya freelance kontrak base lah ya. Karena kan itu kerjaannya ada kan sering lah kita freelance yang kayak yaudah emang kontrak berapa lama gitu. Iya. Karena kita pun juga melakukan seperti itu terhadap manpower tertentu. Iya. Ya kan. Pas gue baca SOW-nya kok persis kayak SOW yang kita terima di pitching tersebut. Iya. Itu plok-ketiplok ya? Plok-ketiplok. Oke. Kalau diubah dikit gak apa-apa deh. Ini klik kanan copy, klik kanan paste. Bener-bener kayak gitu. Oh ternyata asumsi aja. Oh mungkin sama, mungkin ada company yang SOW-nya sama kali. Oh, persis kali, iya, AI kali mungkin gitu kan. Jadi ya ternyata dilempar ke freelance semua. Betul. Dan yang itu belum selesai gongnya. Gue sama Hansel, ya mungkin emang kita kayaknya dipertemukan dengan case-case kayak gitu untuk bikin episode ini kali ya. Yeah. Bukan untuk menjelek-jelekan, tapi pure untuk mengedukasi bro. Supaya kayak sebagai player, maksudnya jangan menghalalkan segala cara bro untuk Yeah. ngerjain klien itu. Yeah. Dan dari sisi brandnya juga jangan terlalu terpancing yang penting asal jadi. Yeah. Kita lagi jalan-jalan ya waktu itu ya ke Kemang Village ya. Iya. Terus kebetulan kan kursinya kan open space lah. Iya, Ya kita ngobrol gini semi ada food orang court lah. semi food Iya, court lah. iya. Orang-orang lagi pada kerja di Iya. laptopnya kan kadang-kadang kita suka ngeliatin nggak sengaja Gak gitu sengaja kan. keliat pas ngambil makan. Sengaja makan kelihatan. Iya. Dan ternyata pas di laptopnya Dia. orangnya iya. Orangnya dia. Jadi kita benar-benar ngeliat orang itu lagi ngerjain yaitu projectnya. Project itu gitu. Oh berarti dia pemenangnya? Iya. Iya. Atau enggak Atau dia freelance pemenangnya? Betul. Gitu. Dan maksud gua adalah pas kita ngeliat dari segi working environment dan apa yang diinin, yang nggak seproper yang semestinya kan. Iya. Gitu. Oke, jadi itu latar belakang ceritanya yang untuk opening supaya nanti gua Q&A-nya enak. Maksudnya adalah ya gitu. Jadi kadang-kadang mungkin dari segi brandnya itu pengen hire yang semurah-murah nih ya. Kalau bisa gratis gitu. Tapi tahu gak sih sebenarnya di behind the scene ya itu tuh gak ideal banget. Betul. Gak mungkin itu bisa, gue garansi sih gak mungkin tiba-tiba bisa kayak langsung bagus banget kontennya, sosial medianya, outputnya gak mungkin. Tapi kalau dari gue ya pesan, mungkin kalau gue bukan pesan sih tapi lebih ke saran terhadap brand menurut gue. Atau ya yang hire lah ya, Iya. yang hire. Kalau emang lu tuh bener-bener concernnya terhadap harga, ya udah. Harga aja kayak gitu. Bilang udahlah udah terlalu jadi rahasia umum, too much klien atau banyak banget lah yang kayak gue nggak bisa kasih tahu plafonnya berapa. Tapi padahal menurut gue ingetin sekali lagi ketika lu sebagai yang hire kasih tahu plafon, menurut gue itu sangat-sangat fair. Kenapa? Lu bertarung di ide, lu bertarung di budget. Iya. Ini masalah bener-bener nggak ada. Sedangkan ide lu lebih bagus, tapi cara apa ya? Cara menjalani ide lu membutuhkan budget yang cukup tinggi. Sedangkan ide gue biasa aja, makanya budget gue biasa aja Gi. Tapi kalau ternyata objektifnya orang tersebut adalah budget, yang nggak fair di lu dong. Iya. Padahal ide lu bagus gitu loh menurut gue. Makanya itu kenapa mungkin kalau di sini buat yang hire terus lu denger orang kita sebagai vendor tuh selalu nanya budget plafonnya berapa. Sumpah bukan untuk untung tinggi-tinggian, enggak. Tapi how to achieve terbaiknya tuh apa sebenarnya gitu kan. Kemarin itu nggak ada,
Terus kalau ternyata objektif lu mau murah-murahan, menurut gue nggak perlu sih lu submit deck. Karena menurut gue lumayan too much effort loh Iya. yang dilakuin. Ternyata menurut gue, oh ujung-ujungnya, berarti itu kita nggak ada presentasi loh. Nggak ada. Presentasi sama sekali. Ya udah submit deck, udah. Terus ya udah lolos ke, abis itu tinggal perhitungan harga lah ya. Iya. Perhitungan harga, jadi ya menurut gue ngapain langsung aja dari SOW itu kita submit harga, udah langsung aja menurut gue. Iya. Toh deck lu nggak jadi suatu penilaian kok. Betul. Jadi cuma hanya apa ya, formalitas aja. Betul. Ada effort dari vendor kirim deh deck. Mau tuh deck dipakai atau gimana ya udah, yang penting gue dapet vendor termurah intinya Iya. gitu kan. Kita sempat mikir apakah ini sebenarnya kayak ada kong kali kong di baliknya. Sempat mikir kan. Ya. Tapi kayak gue sih nggak apa-apa ya karena bener-bener 4 lawan 1 gak sih? Itu gak masalah. Dan maksudnya gue juga sempat, buat gue misalnya Creativera pun sempat, kalau kita boleh jujur karena kita kan terbuka kan. Kita pernah kok ngerjain suatu pitching yang sebenarnya memang udah kenal dan udah dikasih tahu juga harganya. Jujur aja sih gue. Jadi kayak misalkan masukin harganya 100 gitu ya. Karena mereka tahu kayak yang lain pasti bakal nge-charge lebih tinggi. Ya mau gimana pun pasti kita bakal menang no matter what gitu kan. Itu mungkin terjadi. Tapi gue tetap gak nge-encourage itu sih. Walaupun kita pernah ada di fase itu dan pernah ngelakuin. Bukan ngelakuin sih, kita ditawarin kan. Dan ya udah dah. Tapi sekarang kita malah mendingan fair play aja sih, nggak masalah. Bahkan kita pun sama vendor-vendor, kita kan sekarang ngerjain beberapa klien yang long term ya udah lama. Tapi kalau mereka mau repeat lagi, jujur gue nggak kenapa-napa loh. Iya. Nggak kenapa-napa, mau kalah mau menang lagi. Yang penting fair. Fair. Kayak gitu. Karena kita dapat project yang sifatnya itu cold lebih banyak kok daripada yang koneksi-koneksi gitu. Betul. Gitu sih. Jadi ini kayak praktik menurut gue yang kalau misalkan emang bener kong kali kong ya. Itu perusahaannya kasihan banget punya employee kayak mereka sih. Iya. Kalau emang bener ya. Gitu. Setuju gue. Padahal walaupun yang menang harganya paling murah dari yang lain. Tapi kan tetap mahal sebenarnya. Ya gak sih? Betul. Kayak gitu. Nah mungkin gini deh. Yang gue mau nanya. Nah sekarang udah ke Q&A-nya gitu ya. Menurut lu gimana caranya ya supaya anggaplah gak ada kong kali kong di balik tender itu gitu ya. Tapi advice lu buat mungkin brand luar sana. Karena brand ada yang udah mantap juga, jago ada juga. Tapi kan kadang-kadang ada yang in the middle gitu kan. Iya. Menurut lu gimana caranya supaya mereka tuh bisa nemuin case-nya di sini agency ya. Iya. Atau kayak vendor gitu ya. Yang sesuai sama spek yang lu butuhkan. Terlepas sama harganya. Walaupun kadang-kadang mereka punya rules harga termurah. Tapi gimana caranya lu kayak reassess lagi supaya kayak apakah yang termurah ini bisa mencapai SOI lu gitu. Iya. Menurut lu ada gak gambaran gimana cara nge-audit deh? Audit vendor lu paham kan? Paham. Sebenarnya kalau dari gua ya sebenarnya karena kan kita selain sebagai vendor kita pelaku juga untuk mencari vendor ya sebenarnya. Iya kita sering cari juga. Sebenarnya sama aja lah kalau kita lagi cari part time, kita cari outsourcing di luar lah sebenarnya. Kalau dari gua yang pasti gua kalau itu tuh ngeceknya dari project related dulu sih sebenarnya. Project related sama kalau yang gue lihat itu mungkin kalau misalnya kayak terhadap kayak kita lah agency kayak gitu ya. Itu beneran dia yang fully ngerjain apa enggak. Karena sebenarnya tuh at the end menurut gue sih biasanya sih kelihatan ya. Apakah itu akan nge-sub atau emang dia mempunyai manpower untuk ke situ gitu. Sama yang terakhir gue mau gak mau ya soal harga sih. Iya. Kelihatannya di situ. Makanya itu gue seneng, sebenarnya gue gak salah. Menurut gue ada beberapa vendor yang belum ngasih kita TOR, belum ngasih kita TOR dan detail SOW, masih hanya gambaran kasarnya aja deh. Dia tuh udah nanya kira-kira Creativera untuk SOW tersebut berapa, kayak gitu. Itu menurut gue udah langsung mereka seleksi sih. Sebenarnya mereka itu mungkin yang nggak terlalu ada gambaran lah, tapi mereka jadi udah bisa ngeseleksi yang potensial tuh yang mana. Oke. Gitu. Oke. Biasanya anggaplah kalau misalkan lu dari sisi brandnya gitu ya. Iya. Lu mau hire gitu, lu mau hire agency, lu mau hire arsitek, lu mau hire law firm, lu mau hire apapun itu. Pertanyaan-pertanyaan apa yang menurut lu krusial untuk lu nge-audit si vendor ini tuh adalah vendor yang gak ngibul. Kadang-kadang ada aja yang semua oh iya bisa gitu. Lu biasanya pertanyaan-pertanyaan apa aja? Dari lu aja lah dari lu. Kalau dari gua sih biasanya yang gua tanyain kalau misal kalau ada problem mitigasinya apa. Oke. Tapi yang sebelum dari situ pertama buat yang gue tanya, so far problem yang udah pernah kalian solve atau enggak yang udah pernah impact ke kalian tuh apa aja? Iya. Karena menurut gue
beberapa episode sebelumnya mungkin gue pernah ngomong sih di satu episode kayak kalau dari kita aja kan daripada lu ngomong kita 100% sukses kayak gitu. Menyukseskan project kita gitu. Mendingan kita jujur kayak oke, gue pernah begini loh. Gue pernah gini tapi mitigasinya adalah solve problem gue seperti ini. Jadi kalau lu sama gue kesalahan yang kayak gini gak mungkin lagi. Itu akan jauh lebih, mereka kan lebih merasa secure dibandingkan lu cuma kayak bisa apa ini, oh aman kok apapun semua bisa gitu. Oke. Nah sekarang gini deh, kalau misalkan harga ya, spesifik harga. Ini sekarang perspektifnya lebih ke playernya ya. Yeah. Ketika lu nge-charge harga yang cenderung mahal dari segi nominal atau harga murah-murahan itu, menurut lu itu tuh secara nggak langsung ini nggak sih nge-positioning brand lu sendiri nggak sih sebenarnya? Iya. Iya kan? Sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan lu nge-charge-nya yang penting dapat terus, Iya. lu akan selalu nge-attract mungkin brand atau klien-klien yang orientasinya selalu harga terus. Sebaliknya. Iya. Gitu kan. Nah mungkin gini deh, back to Creative Era gitu. Kalau kita kan lebih tipe orang yang ketika kita nge-charge 100% misalkan. Terus dia nego 50 gitu. Kita kan lebih nyesuain, bukan kita nggak bilang nggak bisa, tapi kita lebih nyesuain oke 50 bisa. Tapi pasti ada yang kita ubah kan. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan SOY sama, nggak bisa. Nggak bisa. Kita kan lebih tipe yang kayak gitu kan. Iya. Nah walaupun sebenarnya kalau kita terima kan sebenarnya masih ada untung-untungnya juga kan. Betul. Nah gue pengen tahu pertimbangan lu mewakilkan kita semua. Kenapa kita nggak mau walaupun kayak turun gitu. Kecuali SOY di adjust juga. Oke, karena satu menurut gue udah gak worth it. Contohnya aja. Adalah beberapa project kemarin kita kayak, lagi ada load lumayan agak kosong nih kayak gitu. Iya. Biasanya sejujurnya kalau lagi load agak kosong, budget yang gak terlalu tinggi, tapi gapnya masih oke terhadap cost gitu ya. Kita masih ngambil kok sebenarnya dengan kondisi ya maksudnya kayak kalau emang lagi kosong kenapa enggak. Iya. Pasti kan akan kayak gitu kan mentalnya. Cuman balik lagi sebenarnya gue tuh masih ngeliat juga nih klien bakal ribet nggak? Iya. Atau nggak nih bakal panjang nggak? Maksudnya lu bisa, dia sendiri udah bikin timeline. Udah percayalah sama gue. Jarang banget majority apa yang klien kasih timeline pasti molor. Iya. Hanya yang bener-bener misalnya mereka butuh anniversary video. Iya. Udah jelas ada tanggalnya. Iya. Kompro gitu-gitu mau dibilang mau dipakai di kapan pasti molor. Pasti molor lah biasanya gitu. Even divisi pun itu juga pasti rata-rata molor sebenarnya. Kecuali brand launch yang udah melibatkan banyak pihak. Iya. Itu pasti akan on time. Gue ngeliatnya di situ sih ketika memang gap cost-nya terhadap revenue semakin tipis. Iya. Gue gak mungkin ambil. Oke. Karena lumayan cukup pede. Gue takut ketika ngambil itu terus ada upcoming project yang datang. Perkara si gap kecil itu menghancurkan klien yang datang baru nih. Betul. Jadinya kayak gitu. Karena ya sadar diri juga ketika memang manpower lu tidak sebanyak itu sebenarnya. Iya. Dan lu juga harus tahu load di tim lu semuanya ya. Iya. Kayak gitu. Mungkin gini ya, ini sekarang perspektifnya agak geser sedikit ke playersnya. Iya. Karena gue ngelihat masih banyak yang belum paham dan menganut aliran ini sih. Iya. Yaitu selama di atas kertas itu ada keuntungan, itu banyak yang masih berpikir itu ya untung. Iya. Padahal oke itu adalah satu indikator lo boleh maju apa enggak. Tapi kan sebenarnya di balik itu ada resiko-resiko lain yang lo harus pertimbangin. Kayak tadi pagi lah contohnya. Iya. Lu udah notice kan, oke kita untung. Untung gak? Untung kan? Untung. Tapi lu udah notice juga bakal ribet nih. Ribet. Ini orang bakal ribet. Gue tahu. Terus itu dari perspektif manajemennya. Kalau gue ada tambahan mungkin dari proses hukumnya juga ada loh. Iya. Jadi semakin besar tanggung jawab lu, potensial lu kena Iya. lu ada kesalahan dikit segala macem, itu kan bahkan mungkin penalti yang lu bayar bisa lebih besar daripada proyek, bisa jadi gitu kan. Nah itu tuh yang harus kita pikirin juga. Sama ini Gi, menurut gue untuk beberapa yang produksi gitu ya, maksudnya produksi kayak kita lah di divisi PH gitu, misalnya video production atau foto. Yes. Gue tuh baru sangat-sangat berasa tuh sekarang sebenarnya. Ketika ada klien yang kayak, kalian keluar kota berapa hari sekian gitu, terus untuk travel cost-nya gimana gitu kan. Iya. Ada beberapa klien yang langsung mau bulk, masuk aja tuh di quote kita, masuk aja di invoice kita. Kalau dia cek, ini ada markup harga gitu ya. Mungkin harusnya flight 1 juta, kita taruh 1,3 gitu. Hotel harusnya 600.000, kita taruh 750.000 gitu ya. Mungkin ada beberapa klien yang kayak,
wah ini mah pastilah kalau masuk ke mereka itu akan mereka markup. Iya. Jadi mereka akan bilang, oh yaudah gak apa-apa sistemnya reimburse. Reimburse. Ya kan? Berarti kalau reimburse udah kita purchase, udah selesai invoicing lu purchase travel cost-nya itu lu kasih ke mereka. Tapi penagihan reimburse itu harus ketika project komplit. Sekarang case di kita, udah reimburse, projectnya gak komplit-komplit. Itu masuk ke jadi cost kita dong, yang harus kita tahan. Sedangkan itu aja tidak ada margin gap. Nggak ada. Itu dia. Impas ya. Jadi menurut gua, apalagi terhadap yang travel cost-nya tinggi ya, harinya panjang, orang yang berangkat juga banyak gitu. Iya. Sekarang jadi impact-nya gitu. Setuju. Karena kenapa Hansel menurut gue juga vendor, menurut gue ya, vendor itu berhak ambil margin di setiap hal-hal yang dia cover, menurut gue gitu. Iya. Kayak misalkan gue nge-hire suatu PH atau nge-hire suatu vendor dan dia butuh sesuatu kayak misalkan travel apa dan dia cover, lo ambil margin gue gak apa-apa. Iya. Karena ada apa ya, time value for money di situ, ngerti gak sih? Jadi Iya. kayak uang sebulan lagi sama uang hari ini kan beda value-nya. Betul. Tapi maksudnya lu markupnya jangan 2 kali lipat juga dong. Iya. Gitu. Masa enak bener gitu. Iya. Ya markup lah berapa 10% misalkan. Contoh. Itu gak masalah. Gak masalah menurut gua. Gitu. Itu back to cash flow game yang waktu itu kita pernah ngobrolin sih. Nah sekarang gue mau fair. Kita kan gak bisa, maksudnya kalau misalkan gue memposisikan atau lu memposisikan diri sebagai brand atau klien. Kita gak bisa menilai kayak yang paling murah itu adalah yang terbaik. Iya. Tapi gue mau fair. Yang paling mahal juga belum tentu paling bagus. Betul. Ya kan? Nah sekarang gue balik pertanyaannya. As a brand, gimana caranya supaya kita bisa milih sebuah agency tapi kayak gue tahu dia gak overprice. Gitu. Kalau yang murah kan tadi udah kita jelasin. Tapi yang kemahalan tuh gimana cara dia tahu. Kayaknya Creativera kemahalan deh gila dengan SO ini gitu. Lu ada ini gak? Ada insight gak tentang itu? Sebenarnya kalau dari gua sih ngelihat dari ini sih Gi sebenarnya. Tergantung dari mungkin setiap vendor mempunyai format penawaran atau format quotationnya beda-beda ya. Pasti. Tapi kalau kita sebisa mungkin itu detailnya kacau. Iya. Bener-bener semuanya deh. Mendingan quote gue ribet banget gitu, detail banget. Quote-nya gondrong. Quote-nya gondrong, bisa 2 halaman. Tapi kalau lu minta breakdown, kenapa nih bisa 2M, gue bisa jelasin. Iya. Kayak gitu. Dibanding yang bulk. Lamsam sekian 2M kayak Iya. gitu. Kalau dari gue nggak ada masalah dan bisa disangat wajarkan kalau itu mahal atau tinggi harganya. Kalau memang jelas apa yang lu kasih sih. Iya. Dan pasti akan dari sisi klien atau yang nge-hire akan merasa nggak apa-apa dan bisa terima itu kalau ya memang sesuai. Betul. Selain itu kan mungkin dari segi costingnya ya. Cuman selain itu mungkin dari sisi brand itu bisa ngelihat juga dari vendor-vendor yang dimana mungkin tanda kutip agak, gue gak bilang favorit sih. Tapi mungkin kayak cukup famous lah ya. Yeah. Jadi lu tahu kayak sebenarnya dari segi demand tuh dia tinggi gitu. Yeah. Biasanya vendor-vendor yang kayak begitu udah pasti punya bargaining power untuk charge lebih. Betul. Ya dong, karena udah punya kemewahan untuk milih-milih kerjaannya. Iya. Itu biasanya pasti ada aja margin yang menurut lu gak waras tuh. Iya. Tapi ya untuk kerja sama dia gak apa-apa deh kayak gitu. Itu pasti ada aja. Nah itu juga pelajaran tuh buat kita semua. Betul. As a creative business owner atau creative worker supaya bisa punya si brand value itu kan. Iya. Supaya orang tuh mau kerja sama kita tapi nge-skip proses pitching itu. Iya. Kayak gitu sih. Nah sekarang ini pertanyaan teknis. Gue gak tahu gimana, gue juga gak tahu jawabannya gimana. Kadang-kadang ada loh kayak perusahaan rata-rata mungkin pemerintahan gitu ya. Mereka tahu bahwa harga termurah itu bukan berarti hasilnya paling bagus. Yeah. Dengan SO yang sama. Karena bayangin semua tuh bisa dipretelin. Pasir, semen tuh bisa diturunin speknya Sel. Iya. Airnya Betul. dilebihin seliter tuh bisa. Iya. Itu juga yang berlaku di kreatif. Apalagi kan gitu loh. Kayak gue pakai S3 misalkan sekarang. Tapi kita turunin jadi kayak iPhone juga kayaknya orang gak nyadar. Iya. Gitu loh. Nah maksud gue dilema itu gimana ya untuk orang-orang, advice lu untuk orang-orang yang bekerja sebagai sisi brand ya. Ketika mereka mau hire kreatif atau mau hire vendor yang mereka tahu kualitasnya misalkan Hansel yang bagus. Tapi company mereka mengharuskan untuk memilih yang paling murah. Nah itu gimana tuh? Apakah lo mau gak mau harus kong kali kong apa gimana? Gue gak tau jawabannya jujur. Kalau gue sih pernah ditelepon, Mas jujur budgetnya segini gimana ya? Kayak gitu sih paling.
Ya maksudnya ada kan, soalnya pernah gini Gi, kondisinya, real case-nya. Dia suka banget, pasti video production gue inget banget. Video production dia suka banget sama storyline dan storyboard yang kita buat. Tapi harga gak masuk. Kayak gitu. Walaupun sebelumnya dia gak kasih tahu harga dia di, plafon dia di berapa lah. Iya. Intinya gitu. Akhirnya dia bener-bener buka ke gue pas itu dia telepon. Gue bener-bener cuma punya uang segini. Gimana? Malah dia nanya balik ke gue. Akhirnya gue bilang, oh yaudah sebelumnya spek talent gue ada 15. Mau gak mau gue cut jadi 7 ya. Iya. Tapi bisa gak lu provide internal lu 5 untuk ikut syuting sama gue? Yes. Dan misalnya ada set kantor, gue bilang, ini sebelumnya gue sewa nih untuk rent kantor. Ini bisa gue take out. Tapi mau gak mau harus pakai kantor lu. Ya. Gitu. Oke. Harus ada effort yang lu keluarin juga gitu. Iya, Jadi gue iya. gak bisa semata-mata ngikutin budget lu dengan same spec sih. Iya. Gitu. Jadi ujung-ujungnya harus transparan dari awal aja kan. Iya. Kayak maksimum segini. Karena itu sih yang dilemanya kadang-kadang gue pikir. Ada beberapa peraturan yang lu gak bisa ngomongin harga sama departemen lain kecuali procurement. Iya. Which is ngerti juga karena itu kan mitigasi resiko antara fraud segala macam. Iya. Ngerti banget gitu. Cuman ya kadang-kadang ngapa ya, cara yang terlalu kaku kayak gitu menurut gue malah bounce back-nya ke company lu sendiri. Iya. Gitu. Tapi emang dilema sih. Dilema. Lu mau intercept kayak gitu juga takutnya fraud. Iya. Atau kong kali kong. Betul. Tapi ngikutin peraturan ya udah, makanya mungkin that's why kenapa perusahaan-perusahaan konvensional boring ya. Iya, Karena betul. yang menang ya selalu yang the cheapest. Iya. Kayak gitu sih. Sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Nah, oke, baik lagi mungkin yang nonton sampai full biar nggak salah atau miskom. Apa yang tadi kita utarain di awal itu belum tentu benar. Ini cuman pure hipotesa ya, pure dugaan, ya kan? Belum tersangka, masih dugaan. Masih dugaan aja kok. Tapi ya dugaan yang sangat kuat dari kita aja. Iya. Intinya kayak gitu. Dan belum tentu benar. Kita juga nggak name names ya lah, kita nggak mention nama. Tapi apa ya yang mau gue educate terakhir ke klien itu adalah betul bahwa ketika kita mau ngebangun, anggaplah biar gampang pakai konteks rumah ya, mau ngebangun rumah dengan spek misalkan kayak gimana ya, misalkan dengan spek 10 juta per meter, itu kan kalau hari ini kayaknya udah lumayan mewah ya, Iya. rumah 10 juta per meter, mungkin koreksi arsitek-arsitek atau kontraktor, tapi tiba-tiba ada orang yang masukin harga cuman misalkan 4 juta per meter persegi bangun rumah dengan spek yang sama. Waduh, kalau menurut gue sih itu udah sketchy banget sih. Iya. Sketchy banget. Betul. Dan lu mungkin gak bisa figure out itu sekarang, tapi lu ntar figure outnya nanti pas rumahnya roboh. Nih baru lo kayak iya. Kayak gitu. Dan kita sekarang jadi bertanya-tanya kan, kita lagi panteng ini akun nih. Kira-kira kayak gimana nih? Kita gak doain roboh, tapi kayak ya udah kualitasnya pasti nggak akan. Karena ya gue cuma jadi pertanyaan aja, lu bisa masuk di harga tersebut hasilnya kayak apa? Betul. Karena di hitungan gue nggak masuk. Nggak masuk. Di hitungan gue bener-bener nggak masuk. Jadi kalau lu bisa, berarti gue harus belajar sama lu. Iya. Gitu aja. Sebaliknya deh terakhir kita pernah kerjain perusahaan swasta juga kan dari luar negeri. Dia juga harus sensor ini. Brandnya kan jujur memang berat ngerjainnya. Tapi ada satu hal yang perlu gue acungkan jempol juga dari mereka, yaitu adalah objektivitas. Iya. Jadi walaupun kita nggak dikasih budget plafon segala macam, kita charge. Dikasih. Oh dia kasih ya, tapi Dikasih. maksudnya nggak murah gitu kan. Dan apa ya, mereka tuh bener-bener menilai dari outputnya. Iya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa menghasilkan output yang mereka mau, mereka willing buat ganti gitu. Iya. Harga mungkin nomor 2. Iya betul. Dan kalau lu lihat account mereka, apa yang mereka bikin emang top banget jadinya gitu. Dan Betul. mungkin itu yang membedakan kok brand-brand luar tuh bisa ini banget ya, keren banget brandingnya gitu. Karena kayak di mereka price tuh nomor 2 deh Gi. Iya. Nomor 1 tuh bener-bener di strategi dan result sebenarnya. Betul. Bukan price nomor 1. Iya, price nomor 2 tapi mereka ngasih ceiling ya, Iya, floor sama ngasih ceiling. atasnya gitu. Yaudah paling gitu aja ya Sal ya. Oke. Bukan julid tapi ini lebih ke edukasi aja. Karena gue yakin 100% sebagian besar lebih banyak yang ngalamin kayak gininya daripada yang Iya. ininya. Betul. Yang pelaku-pelaku begitu. Itu aja sih, Oke. semoga bermanfaat ya. Kita gak nyari musuh ya, ini cuman pelajaran aja ya. Cuma sharing-sharing aja. Sharing-sharing aja gitu. Terima kasih. Terima kasih.